Magic! Luka Modric picks his spot and it's 3-0. Halo football lover, saya Afi. Selamat datang di Bidadari Tribun Channel. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda. Dan di episode kali ini kita akan menengok kembali perjalanan seorang bintang sepak bola yang memiliki latar belakang juga masa lalu yang luar biasa. Sang pemutus dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sebagai peraih Ballon d'Or. Dia adalah Luka Modric. Bagaimana dan apa saja yang ia lalui hingga menjadi bintang sepak bola dunia dan meraih penghargaan Ballon d'Or? Yuk kita simak bersama. Football lovers, nama Luka Modric pastinya tidak asing ya di telinga para pecinta sepak bola. Dia ini adalah salah satu sosok pemain sepak bola yang sukses di ajang internasional. Mungkin kita cuma mengetahui betapa hebatnya ia dalam hal mengolah si kulit bundar. Namun sedikit yang mengetahui bahwa Modric ternyata mempunyai masa lalu yang cukup menyedihkan. Sebuah kisah inspiratif dari Luka Modric yang berawal dari korban perang hingga jadi pemain ikonik Real Madrid ini sangat layak dan menarik untuk kita bahas. Tentang Luka Modric. Masa kecil Luka Modric football lovers terbilang sangat jauh akan kebahagiaan. Terlebih saat sang kakek terbunuh dalam perang kemerdekaan Kroasia. Luka Modric ini dilahirkan pada 9 September 1985 dan dia adalah anak sulung dari Steve Modric dan Radoš Kadoput. Modric menjalani kehidupan yang berbeda dari anak-anak lain yang seumur dengannya. Dia dan keluarganya tinggal di kampung Modrici, terletak di sisi bukit selatan Gunung Velebit di utara kota Zadar, Kroasia. Keadaan perang dan ketakutan yang menakutkan sudah menjadi rutinitas sehari-hari bagi Luka Modric dan juga keluarganya. Pada tanggal 8 Desember 1991 football lovers, konflik terjadi di desanya. Pasukan Serbia datang untuk melakukan serangan udara. Dan dalam insiden ini, kakek Modric yang seorang pengembala meninggal secara tiba-tiba setelah ditembak pasukan Serbia. Luka Modric dan keluarganya terpaksa tinggal di kamp pengungsian tanpa daya listrik dan air. Pada usia yang masih sangat muda, ia harus ikhlas ditinggal oleh ayahnya untuk bergabung dengan pasukan Kroasia dan meninggalkan Modric bersama ibu dan juga saudara-saudaranya. Ya, bagi Luka Modric sendiri, insiden ini akan selalu diingat bahkan mungkin telah menjadi trauma yang mendalam baginya. Keadaan tersebut pastinya sangat menyakitkan bagi dirinya yang pada waktu itu masih sangat kecil. Nah, untuk meredakan rasa sakitnya, Luka Modric bermain sepak bola di area parkir tempat pengungsian. Untungnya, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di tempat pengungsian tersebut. Hampir setiap hari football lovers, ia bermain sepak bola dan bahkan tidur dengan membawa bola tersebut. Hingga akhirnya Modric memperlihatkan bakatnya di turnamen pengungsian. Dia berjumpa dengan Tomislav Besic, pelatih utama akademi. Akan tetapi, fisik yang kurus, kecil dan dekil menghambatnya untuk bergabung dengan tim profesional. Ia seringkali mendapatkan penolakan karena alasan tersebut. Namun Tomislav Besic yang telah menganggap Luka Modric sebagai anak angkatnya tidak menyerah. Ia terus melatih kemampuan Modric hingga mencapai usia 16 tahun. Untungnya, Modric berhasil melewati seleksi untuk bergabung dengan tim muda di klub besar Kroasia, Dinamo Zagreb. Fase awal tersebut ini menjadi tonggak kejayaan bagi karir seorang Luka Modric. Modric mengawali karir dengan cukup berat. Football lovers, Modric menajamkan kemampuannya sebagai pemain sepak bola muda di Zadar. Kemudian dia dipinjamkan ke Zrinjski Mostar dan memenangkan penghargaan pemain terunggul di Bosnia Herzegovina ketika dia berusia 18 tahun. Setelah itu, dia menandatangani perjanjian bersama Dinamo Zagreb pada tahun 2005. Nah, antara 2005-2006 dan 2007-2008, Dinamo berhasil meraih 3 kejuaraan liga secara beruntun.
cara bermain Modric sudah terlihat sangat nyata. Dia merupakan salah satu bakat yang paling diminati di benua Eropa. Masuk bagian generasi emas Kroasia. Setelah menjadi pemain muda paling berbakat di negaranya, Modric menjalani debut internasionalnya melawan Argentina pada Maret 2006 dan tampil 2 kali di Piala Dunia tahun tersebut sebagai pemain cadangan. Dan pada saat itu Football Lovers di bawah pelatih Slaven Bilic, Kroasia berhasil mengamankan tempat di Euro 2008 setelah mengalahkan Inggris pada babak playoff. Penalti Modric memastikan kemenangan pertama melawan tuan rumah Austria dan dia tampil luar biasa dalam kemenangan 2-1 atas Jerman. Namun Kroasia kalah dalam adu penalti melawan Turki di perempat final. Tetapi masa depan yang cerah pasti menanti Modric, Ivan Rakitic, Dario Sirna, dan para pemain Kroasia lainnya. Mengesankan di Inggris bersama Tottenham Hotspur. Setelah menunjukkan kemampuannya di timnas Kroasia Football Lovers, banyak klub besar yang ingin menggunakan jasanya, seperti Barcelona dan Tottenham. Ya, saat itu Barcelona merupakan salah satu tim yang tertarik untuk mendatangkan Modric. Tetapi ia lebih memilih Tottenham pada tahun 2008. Walaupun memulai karirnya dengan lambat di Inggris dan karena faktor fisiknya, ia mulai tumbuh setelah Harry Redknapp mengambil alih posisi Juan de Ramos sebagai manajer Spurs. Bersama dengan Rafael van der Vaart dan Gareth Bale, Modric merupakan pemain utama saat Spurs berhasil mencapai Liga Champions pada musim 2010-2011 dan meraih pencapaian yang mengesankan dengan mencapai perempat final. Real Madrid menghancurkan harapan mereka dan spekulasi mengenai kepindahannya ke Chelsea semakin intens. Spurs dan Redknapp tetap teguh pada pendiriannya dan Modric tampil sangat baik selama musim terakhirnya di White Hart Lane sebelum akhirnya ia pindah ke Spanyol. He's lashed it beyond Edwin van der Sar and Tottenham are in dreamland here. Luka Modric juga memberikan penampilan terbaik selama bersama Tottenham dengan mencetak 13 gol dalam 127 penampilan. Ia juga memimpin timnya ke penampilan Liga Champions UEFA pertama dalam 50 tahun terakhir di musim 2010-2011. Menjadi raja bersama Real Madrid. 4 musim mengenakan seragam Spurs, Luka Modric akhirnya memilih beralih ke Real Madrid pada tahun 2012 dengan biaya transfer sebesar 30 juta pound sterling. Nah, di Real Madrid ia menjadi penggerak serangan sejak tahun 2012 Football Lovers. Pemain yang berusia 36 tahun tersebut dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa. Saat ini, Luka Modric juga terkenal sebagai salah satu pemain tengah terbaik di dunia. Banyak penghargaan prestisius yang berhasil diraihnya bersama Real Madrid. Salah satunya 5 kali menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid. Menghentikan dominasi Ronaldo dan Messi. Selain sukses meraih beberapa trofi bersama Real Madrid, Modric juga banyak mendapatkan penghargaan secara individual. Nah, salah satunya penghargaan Ballon d'Or. Bahkan pada waktu itu ia berhasil memutus dominasi Ronaldo dan juga Messi. Pada acara malam pemberian penghargaan Ballon d'Or yang diadakan di Prancis, Luka Modric terpilih sebagai pemenang penghargaan tersebut. Ia berhasil mengalahkan Cristiano Ronaldo di peringkat kedua dan Antoine Griezmann di peringkat ketiga. Ini merupakan prestasi tertinggi dalam karirnya sebagai pemain sepak bola. Modric berhasil menghentikan dominasi Ronaldo dan Messi dalam penghargaan Ballon d'Or selama 10 tahun terakhir. Dan Football Lovers, tahun 2018 tersebut menjadi tahun yang sangat istimewa bagi Modric. Karena dalam tahun ini ia meraih banyak penghargaan seperti UEFA Champions League Team of the Season, FIFA FIF Pro World 11, UEFA Midfielder of the Season,
FIFA World Cup Golden Ball, FIFA World Cup Dream Team, UEFA Men's Player of the Year Award, The Best FIFA Men's Player, IFFHS Award Best Playmaker, dan tentunya Ballon d'Or 2018. Dan masih banyak kehebatan juga prestasi yang diukir Luka Modric yang tidak bisa kami ceritakan secara detail. Seperti prestasinya di timnas Kroasia dan bahkan menjadi kapten serta tulang punggung timnas Kroasia. Gimana football lovers? Sungguh menginspirasi bukan? Ya, kita bisa termotivasi dari perjalanan seorang Luka Modric yang mengawali cita-citanya sebagai pemain sepak bola dari kamp pengungsian korban perang hingga menjadi pemain internasional dengan segudang prestasi. Siapa yang mengira pada saat itu ia akan menjadi sehebat sekarang? Nah, yang sedang berjuang untuk cita-citanya, yuk semangat! Dari manapun kita berasal, bagaimanapun masa lalu dan latar belakang kita, jangan pernah menyerah untuk mimpi kita. Karena masa depan masih suci. We never know. Sampai di sini dulu perjumpaan kita Football Lovers. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya ya. Bye-bye!